Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, ini adalah video kita yang selanjutnya untuk bimbel tes CPNS 2021, yaitu video ke-749. Untuk bimbelnya adalah pertemuan yang ke-11 FR CPNS tentang tes TWK, bagian yang kelima. Link soal ada di kolom deskripsi. Langsung kita berikan latihan soalnya. Di bawah ini yang bukan merupakan anggota dari panitia 9 adalah A. H. Agus Salim, B. K. H. Wahid Hasim, C. Sukarni, D. A. Maramis, atau E. Ahmad Subarjo. Ingat, kita akan juga berikan bagaimana langkah kita untuk menghafalkan agar kita mudah bagaimanakah susunan dari panitia 9 ini. Untuk konsep dasarnya, panitia 9 di sini adalah sebuah panitia yang dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, yang termasuk panitia 9 di sini adalah Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, kemudian Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya, sementara anggotanya adalah Agus Salim, kemudian Kiai Haji Wahid Hasim, Maramis, kemudian Muhammad Yamin, A.B. Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, kemudian Ahmad Subarjo. Nah, kalau lihat dari sini sudah terlihat bahwasanya jawabannya adalah yang C, Sukarni, yang tidak termasuk dari panitia 9. Tapi kita akan berikan triknya untuk menghafal ya, agar kita mudah menghafal siapakah saja yang termasuk ke dalam kepanitiaan 9 ini. Untuk contoh menyingkat daftar nama tersebut, yaitu kita pakai jembatan keledai Nota Sawah Maryam Kusharjo. Saya ulangi lagi, Nota Sawah Maryam Kusharjo. No di sini adalah untuk Insinyur Soekarno. Ta di sini adalah Muhammad Hatta, Sa di sini adalah Agus Salim, Salimnya, Wah di sini adalah Wahid Hasim. Jadi Nota Sawah, No-nya adalah Soekarno, Ta-nya adalah Hatta, Sa adalah Agus Salim, Salimnya, Wah adalah Wahid Hasim. Kemudian Maryam, Mar di sini adalah Maramis, Yam di sini adalah Yamin atau Muhammad Yamin. Oke, Nota Sawah Maryam. Sedangkan Kusharjo, Kus di sini adalah Kusno untuk Abi Kusno. Kemudian Har di sini adalah Kahar atau Abdul Kahar Muzakir. Jo di sini adalah Subarjo atau Ahmad Subarjo. Saya ulangi lagi, Nota Sawah Maryam Kusharjo. Nota No ini Soekarno, Ta Hatta, Sa Salim, Wah Wahid, Wahid Hasim, Mar di sini Maramis, Yam adalah Yamin atau Muhammad Yamin, Kus di sini Kusno atau Abi Kusno, Har di sini adalah Kahar, Jo Subarjo. Oke, seperti itu untuk menghafalkan yang termasuk ke dalam panitia 9. Nota Sawah Maryam Kusharjo. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C ini ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 22. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk implementasi dari pemenuhan hak dan kewajiban rakyat di negara demokrasi. Adapun pemilihan umum yang pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun A. 1945, B. 1948, C. 1950, D. 1955, atau E. 1966. Ini mudah ya. Untuk pemilu yang pertama kan sudah sangat familiar bagi kita ya, atau 1955 jawaban yang D. Tapi perlu kita ingat, kita berikan penjelasan mengenai daftar pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, pemilu yang ke-1 itu tahun 55. Kemudian yang kedua jaraknya sangat lama, ini ada tahun 71. Pemilu yang ketiga 77. Kemudian di sini setelah 77 tambah 5 tahun 82. Kemudian tambah 5 tahun lagi 87, mulai stabil ini. Tambah 5 tahun lagi tahun 92. Tambah 5 tahun lagi 97. Kemudian di sini ada yang spesial. Dari pemilihan yang ke-7 ke 8 ini hanya 2 tahun selisihnya. Pemilu yang ke-7 97, pemilu yang ke-8 99. Jadi ada catatan khusus dari pemilu yang pertama ke yang kedua jaraknya panjang ya. Nanti kita akan berikan catatannya. Kemudian setelah ini ke pemilu 9 stabil lagi 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian di pemilu yang ke-10 tahun 2009. Kemudian 2014 dan kemarin 2019. Untuk menghafalnya kita perhatikan di sini untuk mempermudah dalam hafalan. Secara normal pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, kecuali ada 3 pemilu yang pelaksanaannya istimewa, yaitu pada pemilu yang kedua, yaitu 16 tahun kemudian setelah pemilu yang pertama. Pemilu yang pertama 55, pemilu kedua 16 tahun kemudian, yaitu tahun 71. Oke. Kemudian
Pemilu yang ketiga 6 tahun setelah pemilu yang kedua, yaitu tahun 77 tadi ya. Setelah itu normal setiap 5 tahun sekali. Kemudian ada pemilu yang ke-8 tadi di tahun 97 ditambah 2 tahun 99-nya. Itu yang spesialnya, yang sedikit berbeda, ada pengecualian, tidak 5 tahun sekali. Yang lain sama, 5 tahun sekali. Jadi ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Itu hanya untuk bagaimana cara kita untuk memudahkan dalam hafalan saja. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 23. Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan-ketentuan dasar dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 termaktub dalam 16 bab. Adapun berikut ini merupakan hal yang dibahas dalam bab 15 kecuali A. Semboyan negara, B. Asas negara, C. Lambang negara, D. Bendera negara, atau E. Bahasa negara. Akan kita berikan penjelasan bagaimana di bab yang ke-15 ini yang ditanyakan. Oke, berdasarkan uraian berikut, hal yang ditanyakan dalam soal adalah ketentuan yang tidak diatur dalam bab yang ke-15. Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu kita lebih dahulu mengetahui hal-hal apa sajakah yang menjadi atau yang dibahas pada bab yang ke-15 Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari di pasal 35, di sini yang berbunyi sebagai bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, berarti tentang bendera. Kemudian berikutnya di pasal 36 adalah tentang bahasa. Kemudian di pasal 36A ini mengatur tentang lambang negara. Kemudian 36B-nya tentang lagu kebangsaannya. Kemudian 36C di sini mengenai bendera, bahasa, dan lambang serta lagu akan diatur dengan undang-undang. Jadi kalau kita lihat di bab yang ke-15 di sini bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwasanya hal yang tidak dibahas dalam bab tersebut adalah tentang asas negara. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal latihan berikutnya nomor 24. Ini adalah tes TWK yang keluar pada tahun kemarin yang kita bahas sekarang ini ya. Sebagai referensi teman-teman dalam persiapan dalam menghadapi tes CPNS tahun ini. Pemerintah Indonesia mengadakan hubungan bilateral dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila, yaitu A. Sila ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4, atau E. Sila yang ke-5. Melakukan hubungan bilateral dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Oke, tindakan pemerintah Indonesia tersebut bila kita identifikasi dari sudut pandang Pancasila, maka tindakan tersebut menjiwai butir pengamalan sila yang kedua, yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi jawabannya jelas pilihan jawaban yang B, sila yang kedua. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 25. Presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam suatu pemilihan umum dilantik oleh A. MPR, B. MK, C. MA, D. Komisi Yudisial, atau E. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Oke, di sini kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam pemilu adalah kewenangan dari MPR. Dasarnya adalah di sini sesuai dengan isi dari pasal 3 ayat yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Oke, demikian video kita dari Klub Matematika. Simak kita terus. Kita akan berikan latihan setiap hari untuk latihan tes CPNS tahun ini. Kemudian untuk tes P3K-nya akan kita upload di Jago Trik. Searching saja di YouTube Jago Trik, nanti akan ketemu latihan-latihan soal tentang tes P3K. Jangan lupa like, subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.